Tifal, kira-kira siapa yang akan menjalani sidang untuk pertama kali pada hari ini? Tampaknya Arif Rahman Arifin yang akan menghadapi sidang vonis lebih dulu karena yang kami pantau di dalam ruang sidang utama ini sudah bersiap untuk tim penasihat hukum dari terdakwa Arif bersama juga dengan jaksa penuntut umum sudah berada di dalam ruang sidang utama, tinggal menunggu kehadiran dari terdakwa dan juga majelis hakim yang bakal membacakan putusan hari ini. Apabila betul kemudian Arif Rahman Arifin yang akan menjadi terdakwa yang pertama kali mendengarkan vonis, maka sisanya adalah Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria akan mendapatkan giliran lanjutannya. Nah, hal ini juga menarik untuk dicermati mengingat Hendra dan Agus ini dituntut oleh jaksa dengan kurungan penjara 3 tahun dengan tambahan denda 20 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Sebetulnya menghadapi sidang vonis kali ini apakah ada hal-hal yang mungkin dikhawatirkan oleh terdakwa Hendra dan Agus atau ada optimisme justru bahwa mereka bakal bebas dari jerat pidana? Ini yang mau saya coba tanyakan langsung kepada salah satu anggota dari tim penasihat hukum terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dengan Mas Raga Doyo Sodiningrat sudah bersama saya saat ini. Mas Aga, saya mau tahu dulu sebelum kita masuk ke inti masalah vonis yang bakal dibacakan nanti. Untuk persiapan hari ini dari Hendra dan Agus, apakah sempat ada kekhawatiran bahwa vonisnya bakal diperberat dari tuntutan atau ada optimisme bahwa mereka bakal bebas? Sebetulnya kalau persiapan khusus baik dari kami, penasihat hukum maupun kedua terdakwa yaitu Pak Agus, Pak Hendra, spesifik tidak ada. Kalau harapan lebih ke keyakinan sih ya. Karena dari fakta-fakta persidangan yang ada, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, dan sudah kami tuangkan dalam pembelaan kami, bahwa ya kedua klien kami ini sudah sepantasnya dibebaskan. Itu sih. Apa alasan yang paling mendasar? Alasan yang paling mendasar mungkin ya dari pledoi kami yang segitu banyak bisa saya angkat sedikit. Bahwa klien kami ini atau baik Pak Hendra maupun Pak Agus dituntut dan didakwa dengan Undang-Undang ITE, yaitu pasal 33 junto 49, di mana rumusan unsurnya itu adalah barang siapa dengan maksud atau melawan hukum dan dengan tindakan apapun mengakibatkan terganggunya sistem elektronik atau sehingga tidak dapat dipakai kembali dan sebagainya. Ini juga yang mengemukakan ini adalah ahli pidana dan ahli pidana ITE, bukan saya. Setelah diungkapkan bahwa apa sih maksud atau isi dari rumusan unsur yaitu dengan maksud. Dengan maksud itu adalah seluruh tindakan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini Pak Hendra dan Pak Agus itu harus dikehendaki sejak awal. Oke, kita tarik dari masalah dengan maksud. Di fakta-fakta persidangan dari berbagai keterangan saksi, dari baik keterangan dari Pak Ferdi Sambo sendiri, dari keterangan penyidik, maksudnya penyidik yang memeriksa pada saat itu penyidik Polres Jakarta Selatan dan terdakwa lain obstruction of justice ini sudah terbukti dan bahkan Sambo sendiri yang mengucapkan bahwa skenario atau cerita yang diceritakan pada tanggal 8 Juli 2022 sehingga terbitlah perintah untuk melakukan pengamanan terhadap DVR itu atau CCTV itu dilakukan pada tanggal 8 Juli 2022. Semua orang, jangankan Hendra, jangankan Agus, bahkan Kapolri itu masih tahu itu adalah sebuah cerita yang benar, sebuah cerita yang meyakinkan. Mereka ini baru tahu bahwa semua ini adalah skenario 1 bulan setelahnya, yaitu tanggal 8 Agustus 2022. Sehingga bagaimana mungkin mereka mengetahui skenario itu dan sudah ada niatan dari awal untuk merusak CCTV itu dari awal saat menerima perintah. Karena pada saat itu mereka memahaminya perintah yang diterima itu adalah perintah yang benar dan perintah untuk melakukan penyelidikan untuk dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada Polres. Ini satu unsur. Lebih lanjut, melakukan tindakan apapun dalam Undang-Undang ITE. Ini yang ngomong ini profesor yang merupakan ahli Undang-Undang ITE yang merupakan salah satu tim perumus pada saat Undang-Undang ITE ini dibentuk. Apa sih maksud dari tindakan apapun? Melakukan tindakan apapun dalam Undang-Undang ITE ini harus diartikan sebagai melakukan tindakan dengan melalui transaksi elektronik atau dengan ya seperti melalui teknologi lah. Melalui teknologi. Jadi tindakan apapun yang mengakibatkan rusaknya atau terganggunya itu harus diartikan sebagai melakukan hacking, menaruh virus dan sebagainya. Sedangkan yang dipermasalahkan dalam kasus ini adalah tindakan Irfan, diawali oleh tindakan Irfan yaitu memindahkan DVR. Memindahkan DVR dari poin A ke poin B. Poin B dalam hal ini adalah penyidik pada Polres Jakarta Selatan. Perbuatan yang berbeda sehingga ya kami yakin karena dalam menjatuhkan pidana atau menetapkan bersalah atau tidaknya seseorang,
seluruh rumusan unsur pasal itu harus dipenuhi. Ini dua aja sudah tidak terpenuhi, unsur dengan maksud atau dengan melawan hukum dan unsur dengan melakukan tindakan apapun. Sehingga sudah sepantasnya dan sudah sewajarnya kami sebagai penasihat hukum dan para terdakwa juga berkeyakinan bahwa mereka ini harus dibebaskan. Masalahnya yang juga kita pelajari dalam sidang 340 di minggu lalu, ini vonis bagi para terdakwanya saja sebagian besar diperberat. Apakah itu ada kekhawatiran yang mungkin sudah disampaikan unek-unek ke teman-teman penasihat hukum dari kedua terdakwa? Kalau misalnya dari kami harapan kami, majelis hakim dalam memvonis pada hari ini dan besok, itu benar-benar tegak pada hukumnya, lurus pada fakta-fakta persidangan yang ada, tidak mendengarkan suara-suara di luar, sehingga seharusnya dibebaskan itu sih. Termasuk masalah yang juga menjadi poin-poin memperberatnya di sini adalah posisi dari Hendra dan Agus sebagai aparat penegak hukum, apalagi Hendra posisinya sebagai Karopaminal. Salah satu poinnya, ia yang seharusnya bertugas mengawasi dan menjaga perilaku perwira anggota Polri berada pada jalur yang benar sesuai aturan undang-undang. Dan Anda yakin bahwa dengan tidak ada mens rea itu bahwa Hendra setidak-tidaknya bakal bebas? Ya emang sudah seharusnya dan sudah sewajarnya dibebaskan. Unsur itu sudah tidak terpenuhi, tidak ada maksud dari awal. Kalau kemudian nanti malah hasilnya sebaliknya tidak sesuai dengan harapan teman-teman tim penasihat hukum, gimana tuh? Ya udah barang tentu kami akan banding, cuma kan kami akan membaca pertimbangan dari hakim dalam memutus, kami akan baca salinan putusan, kami akan berdiskusi dengan klien, tapi prinsipnya kalau memang tidak sesuai dengan harapan pasti kami akan banding. Dari pihak keluarga apakah menyatakan bakal ada yang datang untuk ikut menyaksikan sidang vonis hari ini atau gimana? Untuk konfirmasi keluarga hadir apa enggak saya kurang tahu, cuma yang saya dengar anaknya mau hadir, cuma saya nggak tahu lagi, saya nggak ada follow up lagi sih gitu. Untuk kondisi dari para terdakwa, terutama klien Anda kan ada 3 ya, ada Hendra, ada Agus, ada Irfan juga yang bakal sidang besok ini. Secara psikologis lahir batin gimana? Ya mereka siap karena ya sebetulnya mau diapain lagi, ini kan udah tinggal sifatnya mendengar, ya udah sudah siap lah untuk mendengar putusan pada hari ini. Mas Aga, terima kasih banyak ya sudah mau meluangkan waktu berbicara bersama Kompas TV kali ini. Kira-kira itu gambarannya. Itu salah satu dari tim penasihat hukum mewakili 2 terdakwa yang bakal bersidang hari ini. Ada optimisme bahwa akan dilepas dari segala tuntutan jaksa dengan alasan itu tadi sudah kita dengar bersama, Glenis, bahwa tidak ada niatan, bahkan mereka tidak tahu menahu soal skenario tembak-menembak yang dibuat oleh Verdi Sambo di awal, baru mengetahui saat 1 bulan kemudian, bahkan saat dipatsuskan dari kedua terdakwa ini baru mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi apakah vonisnya nanti bakal sama dengan tuntutan jaksa atau akan berbeda, ini yang bakal menarik, tergantung nanti siapa yang akan memulai sidang lebih dulu. Glenis. Baik, terima kasih. Informasinya jurnalis Kompas TV Tifal Solesa langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.